murid ibu yang belajar. Assalamualaikum. Video kali ini kita lanjutkan topik tentang We Know What to Do yang merupakan materi chapter 3 pada buku Winning Listening Sebau untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, kali ini kita fokus ke halaman 43 sampai 44. So, without any further ado, let's get started. Alright students, silakan buka buku halaman 43. Kita baca ya. Communicating, mengkomunikasikan ya. Nanti ini latihan juga deh. We will work in groups. We will state the rules and obligation that we as students and as persons must do at school and at home. Kita akan bekerja dengan kelompok. Kita akan sebutkan aturan-aturan dan obligation, kewajiban yang kita sebagai murid dan seseorang harus lakukan di sekolah dan di rumah. Berarti tugas kita mana yang harus kita lakukan di sekolah dan di rumah. Ibu tandai. Here are what we will do. First, we will make a list of the rules and obligations that we must do and must not do at school. Second, we will make a list of rules and obligations that we must and must not do at home. Third, every one of us will handwrite the work on a piece of paper. Finally, we will share our suggestion to the class. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membuat daftar aturan dan kewajiban yang kita harus lakukan dan tidak harus lakukan di sekolah. Kalau namanya membuat daftar, list, maka barangkali seperti ini ya. Nih, kita bikin daftar seperti ini. Ini untuk di sekolah dan ini untuk di rumah, begitu. Lanjut. Kedua, kita akan buat daftar aturan dan kewajiban yang harus dan tidak harus dilakukan di rumah. Tadi Ibu udah tunjukkan mana dia, ini yang di rumah ya. Kemudian, ketiga, masing-masing kita akan menulis dengan tangan pekerjaan di selembar kertas. Terakhir kita bagikan atau share, tunjukkan ke teman our suggestion to the class. Kita lihatkan ke kelas kita. Oke. Kita lanjut. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly and correctly. If we have any problems, we will ask our teacher for help. Nah, seperti biasa, kita akan gunakan kamus, kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca yang tepat. Dengan tepat, kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas dan dengan tepat. Jika kita ada masalah, kita bisa bertanya kepada guru untuk minta bantuan. Oke, tadi apa? Kita disuruh untuk buat list yang di rumah, must do at home. Kemudian list atau obligation yang di mana di sekolah ya, sekolah dan rumah. Oke, here we go. Nah, ini dia. Sekarang kita akan isi ini untuk mempersingkat. Ibu kasih contoh. Ini dia. Ini yang di sekolah. Ibu udah kasih gambar sekolah. Nah, ini dia gambar sekolah. Oke, Ibu kecilkan lagi deh. Nah. Baik, murid Ibu. Apa sih yang harus dilakukan di sekolah dan tidak harus dilakukan di sekolah? Ini contoh dari Ibu ya. We must attend the class on time regularly. Kita harus datang tepat waktu ke sekolah atau hadir ya di kelas tepat waktu secara teratur. We must prepare for class with all necessary supplies. Kita harus mempersiapkan kelas dengan semua kebutuhan yang diperlukan.
We must take good care of school property. Kita harus menjaga dengan baik properti atau barang-barang sekolah. Nah, apalagi kamu temukan nih, makanya Ibu kasih titik-titik. Yang tidak harus kita lakukan di sekolah, we must not make a mess. Kita tidak boleh atau tidak harus membuat kekotoran atau kekacauan, berantakan gitu ya. We must not run at school. Kita nggak boleh lari-lari di sekolah. We must not wear sandal to school. Nggak boleh pakai sandal ke sekolah. We mustn't shout in the library. Kita tidak boleh teriak-teriak di pustaka. Nah, sekarang perhatikan yang Ibu birukan, must semuanya ini itu adalah modal untuk menunjukkan rules dan obligation. Kemudian yang merah-merah, attend, prepare, take, make, run, wear, shouts, ini adalah kata kerja yang wajib diikuti setelah modal must. Nah, bolehkah must not ini disingkat, Bu? Boleh. Contohnya ini, mustn't. Nah, jadi kalau ngomong boleh disingkat. Atau nulis juga boleh, tapi sifatnya ini informal ya. Oke, gampang kan? Kamu temukan yang lainnya ya. Bagaimana yang di rumah? Nah, ini yang di rumah, ini gambar rumah udah ada juga ini. Ibu besarkan deh. Oke. Di rumah, we must help our parents, we must wash the dishes, we must apa lagi? Kita harus tolong orang tua, kita harus cuci piring. Kalau yang tidak, must not do at home, yang tidak boleh dilakukan di rumah apa? We must not watch TV until midnight. Kita tidak boleh nonton TV sampai tengah malam. We must not play game all the time at home. Kita tidak boleh bermain game sepanjang waktu di rumah. Dan we must not be lazy to clean house. Kita tidak boleh malas-malas membersihkan rumah. Perhatikan. Alright, student, nampak ya contoh-contohnya. Nah, perhatikan, ini yang agak berbeda sedikit. Ada be-nya. Kenapa? Karena lazy adalah kata sifat. Maka kata kerjanya kita berikan be. Oke. So, gimana murid Ibu? Udah nampak ya? Kalau kita langsung ke kata kerjanya bentuk pertama help, wash, watch, play. Tapi kalau ada kata sifat, kata keterangan atau kata benda di belakangnya, kata kerjanya berupa be. Kalau mau must not-nya disingkat boleh menjadi mustn't. Nah, ini contoh dari Ibu. Kamu bisa berikan contoh lain. Oke. Alright, sekarang kita masuk ke halaman 44 di buku kita. Communicating juga ya, communicating. Oh, sorry. In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Kamu boleh sebut bahasa Indonesia, boleh sebutnya Indonesian language, boleh sebutnya Indonesian, itu sama saja. Karena boleh ngerti ya. Di dalam jurnal kita, masing-masing kita akan tulis tangan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari atau proses pembelajaran kita. Kita akan gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, jurnal ini artinya kita tuliskan apa yang sudah kita pelajari dalam proses belajar. Apa-apa saja itu. Ini, I have just learned to. Saya baru saja sudah belajar tentang apa yang sudah kita pelajari. Ibu kasih contoh, kalau kamu mau buatnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. I have learned to know about suggestions and rules and apalagi ya, obligations in English. Nah, saya sudah belajar mengetahui tentang the way ya, cara to make suggestion, obligation in English. Boleh seperti itu ya. Saya sudah atau baru saja sudah belajar tentang membuat suggestion, rules, and obligation. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang I have learned
tentang apa? About the using of modal should and must in English. Nah, should untuk suggestion, must untuk apa? Obligation dan rules. Nah, ini contoh dari Ibu ya. Oke. Yang berikutnya. Kalau kamu mau nulis bahasa Indonesia boleh juga ya. Tergantung permintaan guru. Lanjut. Oke. These activities the activities I like most were. Nah, apa sih aktivitas yang sangat kamu sukai setelah kita belajar terkait dengan obligation, suggestion, rule? Tuliskan di sini. Yang saya suka misalnya, saya suka mempraktekkan percakapannya. Saya suka misalnya membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan obligation, must dan suggestion should. Nah, boleh tuliskan di sini. Terserah kamu. Oke, karena itu adalah jurnal kamu, bukan jurnal Ibu ya. Lanjut. The activities I found most difficult were. Apa sih aktivitas yang kamu temukan menurut kamu sangat sulit untuk dilakukan? Mungkin kamu sulit mempronouncekan should, melafalkan should, atau kamu sulit menghafalkan percakapan yang disuruh guru mungkin, atau kamu sulit menemukan jawaban yang terkait dengan obligation, suggestion, rules barangkali. Oke, berikutnya. What I need to do better is or are. Apa yang perlu saya lakukan untuk lebih baik lagi? Nah, apa yang perlu kamu lakukan? Mungkin kamu akan buat latihan atau praktis dengan teman. Barangkali kamu bisa buat seperti ini. I will practice the using of suggestion every day. Nah, misalnya saya akan mempraktekkan penggunaan suggestion every day. Atau ketika memberikan saran sama teman, saya akan gunakan materi yang sudah dipelajari hari ini, di mana menggunakan should dan must gitu. Terserah kamu ya. Oke, Ibu hanya membantu segitu saja karena masing-masing kamu punya jawaban tersendiri terkait dengan jurnalmu. Oke, so sekian dulu materi kali ini. Kita akan jumpa pada chapter berikutnya. See you, bye-bye.